Kita sudah menyempatkan waktu merawat ke sini terkait dengan saya pribadi gitu ya, untuk penyuluhan gitu ya, terus untuk cuci tangan. Sebelumnya saya pribadi berperan sebagai mahasiswa di sini. Saya sekarang lanjut kuliah gitu ya. Terus ini ada 3 program gitu ya. Dan sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah pernah tahu tentang apa itu cuci tangan? Sudah ada yang tahu atau sudah ada yang pernah mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cuci tangan itu gitu? Bu RW mungkin ada dari kelurahan, nggak ada? Ibu-ibu PKK gitu? Jadi nggak ada PKK? Oh Mbak Yayu ya, oh kadernya. Mbak mungkin kader ada? Pelatihan apa? Oh. Pernah? Sudah tahu caranya? Dilakukan tidak? Iya dong. Oke, baik. Di sini judulnya Wash Your Hands. Artinya apa Bapak Ibu? Mbak siapa istrinya Mas? Mbak Tere. Tahu nggak artinya? Ya, oke. Cuci tanganmu nggih, Ibu-ibu nggih. Kenapa toh kok harus mencuci tangan? Harus ya. Ya, nggih bujeng. Kalau menurut ibu-ibu melihat gambar ini kesannya bagaimana? Tangannya kenapa Kak melihat gambar itu kesannya? Kotor. Kok bisa kotor? Dari mana? Gambar itu kok tanpa ada yang lainnya, tapi dari gambar itu kesannya apa? Tangannya bersih ya? Nggak ada apa-apa ya? Benar nggak? Benar ya? Tetapi ketika kita lihat ini tangan itu dipakai dengan mikroskop ya Bapak Ibu, Ibu-ibu, hasilnya ini. Lihatnya buatan ya? Itu gambar apa? Kuman. Ternyata apa? Kayaknya kok tangannya orang seko sawah ning omah gitu. Resek ternyata kumannya oke Bu RW. Apa meneh nek? Ketok kotor. Nah, apa meneh iki? Itu setiap hari. Ya moga-moga dari beli nanti ada perubahan ya. Oke. Ternyata tuh setiap hari jenengan tangannya, coba lihat tangan ibu-ibu semua itu sendiri tuh gambarnya seperti itu. Sekarang jenengan lihat, jenengan persani. Itu gambarnya seperti itu. Lemi-lemi itu kuman Bude. Kuman buget. Nah, itu ini kalau besar lagi tuh ada tulisannya tuh itu ada nama-nama kuman. Jenenge apa? Klebsiella, Salmonella. Bagus ya. Namanya bagus-bagus ya. Nah, mungkin nek ajeng Mbak Putra aja nganti jeneng iku jeneng kuman ya. Siapa yang Mbak jenengi, Mbak? Salmonella. Oh, jangan ada program. Oh iya. Jeneng barang. Enak jenenge ya, tak bacain ya. Escherichia coli, Klebsiella, Shigella, apa itu? Jeneng wong kaya ya sebenarnya. Ternyata apa? Ya itu makanya. Apa tuh cuci tangan itu? Ayo, apa cuci tangan itu ibu-ibu? Mbak Yayu yang udah dapat sosialisasi apa itu cuci tangan Mbak? Kalau saya nggak ikut itu nggak. Katanya di tahun. Iya, yang itu Bu Bidan, itu ada kadernya yang Nah, terus jenengan disosialisasi boten? betul. Berarti yang di sini belum pernah ya? Ternyata cuci tangan itu apa? Nah, ini gambarnya ibu-ibu ya di sini ya.
Apa tuh cuci tangan itu? Menurut WHO ya, cuci tangan itu adalah membersihkan tangan dengan sabun antiseptik di bawah air mengalir. Ini apa nih ember? Jadi cuci tangan tuh. Hah? Kobokan tiga kobokan bola bali. Malah apa? Bisa apa? Nempel lagi ya. Berarti nek saya aku tak bisa saya cocok-cocok. Termasuk cuci tangan bukan itu. Sekarang sudah terbuka ya. Maksudnya cuci tangan ki apa? Berarti kan aku saya tak cuci tangan berarti jalan kemana? Ke keran air. Betul, bukan ke ember. Oke, nah ini namanya cuci tangan. Kan itu kan dereng belum mendapatkan penjelasan lah. Nanti setelah ini semoga kok nih mas lagi rewang ngono. Oke. Itu ya. Ini gambarnya jelas ya. Di bawah keran air mengalir pakai sabun. Itu namanya cuci tangan. Nah, sudahkah Anda mencuci tangan hari ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak juga boleh? Tenang, sudah. Pakai apa? Di mana? Oke, ya saya harap sudah ya cuci tangannya. Tujuan cuci tangan itu ada apa, Bu? Ternyata cuci tangan itu ada tujuannya ya. Kayaknya kan cuci tangan gitu ya. Ya, tapi ternyata selama ini benar nggak melakukannya? Tujuan cuci tangan itu untuk menjaga kebersihan diri, jelas ya, jelas menjaga kebersihan diri, mencegah infeksi silang. Infeksi silang itu gimana maksudnya? Misalnya ada orang yang punya sakit apa namanya menular, kita salaman, habis kita salaman kita nggak cuci tangan, usap-usap, kumannya masuk hidung masuk ke saluran pernapasan. Kumannya masuk ke mulut. Pencernaan. Kenapa? Banyak sekali nanti tak jelaskan aja. Untuk perlindungan diri dari kuman, selain dari infeksi silang juga dari melindungi diri dari kuman. Kenapa? Bantu mau apa-apa nih? Bantu mau apa-apa lah cuci tangan, podo wae, gitu ya. Nah, ini budaya cuci tangan menyelamatkan kehidupan mulai dari hal yang terkecil yaitu cuci tangan gitu. Cuci tangan itu manfaatnya apa? Membersihkan tangan jelas, tidak mudah tertular penyakit jelas. Karena apa? Apa cuci tangan selesai tidak tertular, tidak menjadi agen penularan penyakit. Maksudnya itu nek misalnya kita benar-benar ono flu, ono apa gitu ya. Kita cuci tangan, kita mau ketemu orang ya kita nggak menularkan penyakitnya kita ke orang kayak gitu. Akibat tidak cuci tangan, nah ini akibat tidak cuci tangan. Diare jelas nih. Dari mana-mana nggak cuci tangan langsung nembok-nembok apa-apa gitu ya. Apalagi megang makanan gitu. Nah, makan apa kumannya tadi nempel di tangan masuk ke mulut di pencernaan nggak bisa nerima itu bakterinya, akhirnya lama-lama jadi diare. Ini salmonella api ya jadinya salmonella. Salmonella itu kepanjangannya adalah Salmonella typhus. Nah, itu adalah untuk penyebab penyakit tipes. Nah, jadi kadang sok salah kaprah gitu loh. Nek rumah sakit di puskesmas gitu ya dibilang panas, sakit tipes dari mana? Sakit tipes itu harus diperiksakan ke laboratoriumnya, cek darahnya gitu. Jadi nek dibilang nggak dicek darah ini sakit tipes, jangan percaya. Tapi sakit tipes itu juga adalah salah satu contoh penyakit karena kurang gitu ya. Bentuknya bakterinya api ya, kayak sosis ya. Tapi ternyata kok mengerikan sekali gitu ya. Kok itu ada di garpu ya? Maksudnya apa ya? Kalau ada di garpu maksudnya apa? Ya kalau ada di garpu reget ya kan, buat nusuk makanan masuk mulut seperti tadi
ya berkembang biak di situ, lama-lama jadi bikin gitu. Nah ini Escherichia coli, ini ya bakteri ini ya. Ini ada di mana ibu-ibu? Ini ada di kotoran manusia. Nah makanya kenapa setelah dari buang air besar itu kita harus cuci tangan. Pokoknya dengan ibu putrane gitu ya, cuci tangan. Orang apa? Yaitu tadi Escherichia coli masuk ke dalam saluran pencernaan melalui apa? Melalui tangan kita. Iya, melalui tangan kita. Kalau enggak, misalnya pergi di tempat umum, kita kebelet pipis, aku kebelet BAB masuk ke toilet umum, ya itu sangat mengerikan sekali. Gitu. Saya itu nek pergi sok umpil-umpil gerusan pipis jangan pegang tempat toilet umum, nggak boleh. Ya Mbak Guzan? Iya nggak? Sama di media ya nggak? Nggak boleh pegang toilet, no. Gitu. Paling aku aktivis untuk aktivis Gitu. Terus setelah dari BAB harus cuci tangan. Hepatitis itu menyerang apa? Hati. Salah satu contohnya apa? Ketok sakit hepatitis itu kuning kayak gitu, yaitu menyerang hati, terutama lewat apa? Ya lewat udara sama lewat makanan sama kayak gitu. Terus juga lingkungan yang buruk itu gimana maksudnya? Ventilasinya, kelembaban udaranya seperti apa itu juga mempengaruhi kembang biak kuman, karena lingkungan yang lembab itu kuman senang kayak gitu. Jadi itu akan merangsang memicu untuk tumbuh kembangnya hepatitis ini tadi seperti itu. Terus ada lagi impetigo, kita betul. Impetigo itu ruam di kulit ini. Nah ini bisa terjadi juga penularannya itu misalnya kuku yang kotor, garuk-garuk sampai lecet, nah gitu. Atau misalnya kita bersinggungan langsung dengan orang yang kena kayak gini, betul kayak gitu. Makanya kuku harus selain harus apa? Pendek. Iya, saya di rumah saya kan panjang ya langsung diemeng. Ya ini terus ada radang tenggorokan. Kenapa radang tenggorokan? Ya dari tadi makanan yang mentah, tidak dicuci, alat makan yang tidak bersih, kemudian tidak cuci tangan, itu kan masuk mulut, bakterinya nanti kan nempel di lendir air liur nempel di tenggorokan, berkembang biak di situ bisa jadi radang, jadi gampang batuk, pilek gitu ya. Nah ini apa ini, gambar apa ini? Nggak kelihatan ya? Cacingan. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya di sini gambarnya bagus. Nanti boleh mesan di laptop saya. Nah, ini nggak cuma sama anak-anak kok ya cacingan ya Bapak Ibu ya. Di dalam perut kita tuh sebenarnya ada cacing ada, tapi memang dia itu hidup memang di situ. Tapi juga ada cacing yang sebenarnya nggak ada di situ, tapi karena perilaku kita yang kurang bersih itu bisa jadi dia berkembang biak di situ. Jadi makanan kita malah dimakan sama cacing. Jadi untuk itu kemudian ini ada penyakit namanya sigelosis. Bakterinya seperti itu. Sigelosis itu diare karena bakteri Shigella. Biasanya karena kontak langsung, megang langsung dengan makannya yang tidak bersih, dengan lalat, dengan feses. Ini bagi putra ini kena feses. Makanya perlu sekali kuncinya adalah cuci tangan itu. Seperti itu. Terus ini, bersih batuk gitu. Selama ini Bapak Ibu pernah nggak sih etika batuk, etika bersih, perso boten? Bagaimana? Sebelah sini ditempel yang naik ya. Pakai tisu, tutup tisunya di. Cara nutup tisunya pun jangan dibalik, yang kena bersihin ditutup sebenarnya gitu. Begitu. Ini ada lagi. Ini ada botulisme, itu sampai infeksi kuman yang sampai menyerang saraf, bisa sampai ada kelumpuhan, bisa sampai ada nggak bisa menelan
ini contohnya, Bu tulis. Jadi banyak sekali ya akibat tidak cuci tangan itu. Ternyata cuci tangan ini sepele kayaknya tapi ternyata penting ya. Nah, kapan waktu untuk cuci tangan? Biasanya ibu-ibu kalau cuci tangan kalau apa? Sama? Itu aja atau banyak ya? Setelah buang ingus, cuci tangan, setelah batuk, setelah bermain, setelah belanja gitu ya. Megang uang yang paling banget terjadi adalah setelah megang uang HP. Saya kalau kerja, pulang kerja selesai jaga, HP tak bersihkan pakai alkohol swab di rumah sakit. Gitu. Nek di rumah sok lali. Lali ngresi HP wis sibuk liane. Tapi kalau di rumah sakit pulang jaga selesai jaga langsung HP dibersihkan sak apa jenenge iki? Oke, apa bukan apa sarungnya itu loh Mbak, itu dibuka. Nah, copot tak bersihin. Itu uang apa lagi ya? Uang, terus kartu-kartu gitu. Nah, apalagi kalau tadi nengok orang sakit di rumah sakit, selalu pasti ada di dinding-dinding itu ada cuci tangan ya. Bukan sabun tapi namanya hand rub, itu adalah antiseptik, cairan antiseptik. Yaitu diharapkan bapak ibu itu kalau datang ke rumah sakit sebelum ketemu sama siapa-siapa cuci tangan dulu. Setelah itu nengok mau pulang cuci tangan lagi. Nah seperti itu. Sebelum dan sesudah makan. Kenapa sebelum makan penting? Ya tadi seperti yang saya maksud tadi ya. Sangat penting sebelum cuci makan. Setelah menggunakan toilet pasti. Setelah membuang sampah benar. Setelah menyentuh hewan, kucing. Wah. Nah itu makanya. Setelah mengganti popok bayi yang punya putra kecil, sebelum dan sesudah menyusui apalagi. Ternyata cuci tangan ada prinsipnya loh Bapak Ibu. Prinsipnya apa ya? Nah, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti akibat tidak cuci tangan yang benar tadi, kita harus melakukan prinsip cuci tangan ya. Nih, 6 langkah Bu, cuci tangan aja langkah 6. Ini harus apa loh ini? Apalagi Bu Kader, Bu RW kan pemimpin di depan ya. Gitu. Tapi juga semuanya juga harus ini. Cuci tangan adalah 6 langkah cuci tangan harus urut dilakukan, tidak boleh meloncat-loncat. Dengan air mengalir dan sabun selama 40 sampai 60 detik. Setelah itu lap dengan kain yang kering dan bersih atau tisu. So apa? Gombal reget barangnya sebulan. Pak, dasar. Saya di sini juga bukan menggurui karena saya juga sok cepat-cepat gitu ya. Tapi mari kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Prinsipnya itu ya, jadi dilihat coba 6 langkah cuci tangan dengan dan selama. Setelah itu sudah ya, kelingan ya. Nanti saya kasih gambar di satu-satu tak bagi. Boleh ditempel di rumah, caranya apa kok iya. Ini orang terus ketemu karo aduh Mbak Ani, tak cuci tangan sih bener. Jangan gitu ya. Aku rapat jantung gitu. Nggak terus aduh Mbak Ani pulang tak cuci tangan sih bener. Ya itu prinsipnya. Nah ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Boleh kita berdiri bareng-bareng yuk kita praktekkan cuci tangan yang benar yuk. Ya berdiri yuk. Mbak Nisa sebenarnya udah diajarin dari dulu nih. Kelingan apa enggak Mbak Nisa? Dari dulu udah diajari selalu loh. Maunya diajarin yang lari. Kita praktek bersama-sama ya. Nanti anu loh, jadi ini loh setelah nanti kalau sudah tak pulang dulu tak tanya satu-satu, oke? Benari atau mundur. Oke. Yang pertama Shooting ini ambil sabun dulu ya. Ambil sabun. Sebelum itu harus pakai wastafel. Orang aku ambil wastafel. Saya penting keran. Terus ambil sabun. Digosokkan
Setelah itu langkah kedua gini, gosokkan sela-sela jari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalian ingat ya? Langkah ketiga gini, kedua telapak di sela-sela jari gini, gosok 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini ya, jangan cuma gini. Oke. Setelah itu mengunci gini, kunci jari. Ini. Jadi kerasiin sini. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti satunya. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah keempat. Yang kelima jempol. Jari. Diputar keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jempol satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir dari tengah putar keluar. Keluar satunya 1, 2, 3, 4, 5 keluar. Setelah itu baru apa? Digosokan di air mengalir tadi. Jadi ujung jari begini. Ini jadi kan lumayan dari situ kan keluar semua. Nah, gitu. Langsung bilang ke gitu ya Bapak Ibu. Mau diulangi sekali lagi? Coba ya. Langkah pertama saya hitung. Oke. Langkah ke-1. Langkah pertama dulu yuk bareng-bareng. Gosok kedua telapak tangan. 1 dihitung bersama-sama sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langkah kedua. Kayak Mbak Susu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti tangan satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langkah ketiga. Oke. Salah Bu. Kayak Bunda Susu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langkah keempat. Punggung tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langkah kelima. Jempol. Keluar. 1, 2, 3. Keluar ya, keluar. Bukan ke sini. Nek ke sini kemarin lu boleh mana? Keluar. Keluar ya, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jempol satunya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus terakhir memutar di ujung. Memutar dari yang tengah diputar keluar. Set. Jadi bukan gini ya, bukan kayak muluk gitu ya. Tapi gini. Putarannya saya jauh. Gitu. Terus tangan satunya. Oke, tangannya sudah bersih. Gitu. Sudah. Kalian ya? Boleh duduk kembali Ibu. Nanti saya praktekkan di rumah nanti ya. Karena tak kenal maka tidak kebal. Kumane ra kenal ya ora kebal gitu ya. Jangan lupa cuci tangan Anda dengan sabun. Tidak cuma obyek-obyek di ember. Omongnya embernya sih cuci bola-bali gitu ya. Nanti airnya coklat. Ibu-ibu ini luar biasa ya. Tangan yang sehat akan lebih bermanfaat. Bukan. Setelah ini saya akan mendemonstrasikan cuci tangan di kran ya. Nanti Ibu Mersani setelah itu saya minta tolong.
apa? Monggo. Bertanya. Tidak harus beli. Aduh aku rambai duit mau cukup sabar cuci tangan piye iki? Nggak usah. Pakai sunlight boleh. Sabun mandi boleh. Ya. Aku mau bertanya Mbak. Pak, Kalau misalkan kita cuci tangan tapi nggak ada air mengalir itu gimana solusinya? nah makanya itu ya Bapak Ibu, biasakan kalau tindakan di dalam tas gowo hand sanitizer. Iya, hand sanitizer atau tisu basah. Masa orang nih? Aku mau sabunnya nanti apa Mbak? Kumane ra ilang, ora mati nek gak aku ada mandi. Iya. Ya. Beli yang cair ada semprot. Cari yang kira-kira nyaman buat kita tuh kan yang mana kan kita yang tahu sendiri toh. Enggak beli yang semprot-semprot gitu. Yang penting 6 langkah cuci tangan tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Pakai hand sanitizer pun harus seperti itu. Seperti itu. Puterannya di rumah digandeng. Kayak gitu. Pertanyaan Om Galang belum kejawab, Bu. Pakai hand sanitizer. Selain hand sanitizer, misalkan ya ada air yang mengalir. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Sini mulai sih. Karena kuman itu tadi apa? Pengertian cuci tangan apa? Air mengalir dan sabun antiseptik itu kuncinya, nggak ada yang lain. Keluarga yang di rumah nanti dikasih tahu ya. Kembali jadi ibu-ibu ini jadi guru. Jadi guru yang kemarin dijelaskan kan nggak kertas yang sudah saya berikan itu dijelaskan ke pasangannya, ke apa suaminya gitu nanti. Nah, terus dialam karena suaminya nanti kok pinter ya Bu ya. Tak atas banget cobain. Nah, kok terus ini nggak apa-apa. Gitu. Nah misalnya resek, alah cuci tangan kok ribet. Nah itu terserah, itu adalah keputusan di tangan ibu-ibu sendiri. Wong sing masak kayak ibu Ede, gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup? Ampun ya. Terima kasih ya ibu-ibu untuk waktunya, untuk kesempatannya. Kita belajar bersama-sama. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur nuwun. Nyuwun tulung sampahnya dijadikan satu di kresek ya Bu.